Pitagoras adalah penemu teorema Pitagoras. Pitagoras adalah seorang ahli filsafat dan matematika yang lahir tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, Turki. Pitagoras juga disebut sebagai bapak bilangan. Dia memberikan sumbangan yang penting dalam bidang filsafat dan keagamaan pada akhir abad ke-3-6 sebelum Masehi. Nah, selanjutnya ada sejarah teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras berasal dari Pitagoras, seorang matematikawan Yunani kuno pada tahun 570 sampai dengan 495 sebelum Masehi. Teorema ini menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Meskipun Pitagoras sering dikaitkan dengan teorema ini, konsep tersebut sudah dikenal oleh peradaban Babilonia sebelumnya. Pitagoras dan murid-muridnya memberikan bukti formal dari teorema ini yang menjadi fondasi penting dalam geometri. Nah, masuk ke bunyi teorema Pitagoras, dalam sebuah segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring atau juga disebut hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang dua sisi lainnya. Secara matematis, jika segitiga memiliki sisi-sisi dan sisi-sisi miring, maka hubungan tersebut dinyatakan dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Bagaimana cara merealisasikan teorema Pitagoras? Berikut ini adalah 6 cara singkat untuk membuktikan teorema Pitagoras. Yang pertama, pembuktian dengan luas persegi. Buat dua persegi dengan panjang sisi sama dengan sisi miring segitiga. Potong-potong kedua persegi dan susun ulang untuk menunjukkan bahwa jumlah luas dua persegi kecil sama dengan luas persegi besar. Yang kedua, pembuktian oleh Euclid. Buat garis tegak lurus dari titik sudut segitiga siku-siku pada sisi miring. Garis ini membagi segitiga menjadi dua segitiga yang sebangun dengan segitiga asli. Dan hubungkan antara sisi-sisi segitiga ini memberikan bukti teorema. Yang ketiga, pembuktian dengan aljabar. Hitung luas dua persegi yang dibentuk oleh sisi-sisi segitiga. Luas persegi pada sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah luas persegi pada kedua sisi lainnya. Metode pengubinan atau tiling. Pecah segitiga siku-siku menjadi beberapa potongan yang dapat disusun ulang untuk membentuk persegi dengan luas yang sama dengan jumlah luas persegi pada sisi lainnya. Yang kelima, pembuktian menggunakan segitiga sebangun. Jika dua segitiga sebangun, maka rasio sisi-sisinya sama. Dengan cara ini, kita bisa membuktikan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Yang keenam, pembuktian trigonometri. Gunakan identitas trigonometri, khususnya kosinus dan sinus, untuk menunjukkan bahwa hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku mengikuti teorema Pitagoras. Lalu untuk kegunaan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari, selain untuk menentukan panjangnya sebuah segitiga siku-siku, teorema Pitagoras memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah yang pertama, arsitektur. Digunakan untuk menghitung tinggi bangunan, panjang dinding, dan kemiringan bangunan dalam konstruksi. Teorema Pitagoras digunakan untuk memastikan sudut-sudut fondasi yang benar. Lalu yang kedua ada navigasi. Teorema Pitagoras digunakan dalam sistem navigasi mobil dan pelacakan ponsel. Lalu yang ketiga yaitu menentukan jarak. Teorema Pitagoras digunakan untuk menghitung jarak terpendek antara dua titik, misalnya saat berpergian. Oke, kesimpulannya adalah teorema Pitagoras menjelaskan hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku. Ini juga dapat digunakan untuk menemukan sisi-sisi yang hilang dari segitiga siku-siku, yang dapat diterapkan untuk memecahkan banyak masalah kehidupan nyata. Memahami teorema Pitagoras adalah dasar yang bagus untuk mempelajari trigonometri, rumus jarak, dan banyak lagi.